KKR yang selalu mencoba menenangkan, membantu, ngasih minum di saat yang lain nggak ngasih. Betul sekali. Jadi di sana kakak, wah orang baik gini. Iya. Jadi kakak termotivasi untuk jadi kayak mereka. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di Jubel Inspiratif yang menghadirkan tamu-tamu yang spesial. Bersama saya, Masai Nadira Putri Zahra sebagai Duta Literasi 2024. Nah, Sobat Jubel, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang aktif dalam mengedukasi kesehatan dan kebersihan bagi remaja. Langsung aja kita sapa Kak Rehan. Halo semuanya. Boleh Kak Rehan perkenalan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama kakak Muhammad Raihan dari kelas 12-2. Kakak memiliki hobi musik dan cita-cita kakak ingin jadi dokter. Wow. Baik, kalau boleh tahu nih, di periode tahun lalu Kak Rehan ini bergabung di organisasi apa aja sih atau menjabat sebagai apa aja? Kalau kita mulai dari kelas 10 ya, pas masih zaman asrama, kakak ditunjuk sebagai wakil angkatan, wakil Pak Lur. Wow. Terus untuk organisasi sekolah, kakak ikut KKR, Kader Kesehatan Remaja, periode 2022-2023 sebagai anggota koreo lapangan. Lalu pada kelas 11, kakak masuk lagi di KKR dan dipercaya untuk menempati posisi wakil ketua 1. Lalu organisasi terakhir yang kakak ikuti yaitu OSIS, kakak menjadi ketua Sekbid 1 Keimanan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Baik, Sobat Jubal, ternyata Kak Rehan ini banyak banget organisasinya, tapi kita lihat lagi tadi kayaknya lebih aktif ke KKR. Nah, sebenarnya apa sih yang memotivasi Kak Rehan ini untuk bergabung di Kader Kesehatan Remaja sendiri? Itu dimulai dari awal masuk sekolah ya, pas zaman kakak Ladis. Pas Ladis kan banyak, ada dari OSIS, ada dari tentaranya, terus kakak lihat ada kakel pakai rompi putih. Di saat kakel-kakel lain, tentara lain marah-marah, di sana ada KKR yang selalu mencoba menenangkan, membantu, ngasih minum di saat yang lain nggak ngasih. Betul sekali. Jadi di sana kakak, wah orang baik gini. Iya. Jadi kakak termotivasi untuk jadi kayak mereka. Nah, tadi kan udah motivasinya. Kira-kira nih Kak, bisa dong kasih tahu sedikit nih ke Sobat Jubel apa aja sih yang dilakuin di KKR ini, atau tugasnya nih apa aja sebenarnya? Sebenarnya tugas KKR banyak ya. Itulah kami punya beberapa bidang di kakak. Ada koreo lapangan pada kelas 10, ada yang tim medis, itu biasanya belajar tentang obat-obat segala macam. Tapi kakak bakal jelasin bagian kakak aja mungkin kali ya, olehnya udah sering juga. Jadi kelas 10 koreo lapangan berarti kakak itu sering kerjanya di lapangan. Jadi setiap ada upacara, baik setiap hari Senin atau upacara-upacara wajib lainnya atau kegiatan lomba. Jadi kakak selalu hadir di sana, pakai rompi. Kalau notice peka lingkungan, lihat kakak berarti ada. Ya, jadi untuk kelas 11 kakak kan jadi ketua, jadi wakil ketua. Kakak lebih banyak kerjanya di balik layar ya, buat proposal segala macam gitu. Nah, tadi kan udah kita lihat kalau KKR ini aktif banget nih ngedukasi tentang kesehatan, tentang kebersihan. Menurut Kak Rehan sendiri, kebersihan dan kesehatan ini seberapa penting untuk seorang remaja, apalagi lagi masa-masanya kita bertumbuh gitu? Ya, cukup penting ya untuk kebersihan, karena kebersihan itu biasanya berhubungan dengan yang namanya kesehatan, dan kesehatan untuk remaja apalagi yang kita baru tumbuh ini itu butuh perlu banget dijaga. Nah, jadi Kak, tadi kan udah dibilang kalau 2 tahun nih di KKR. Kira-kira selama di KKR ini tuh pengalaman apa aja nih yang buat Kakak semakin improve diri, buat Kakak tuh semakin tertarik gitu dengan bidang ini? Kalau diceritain semua banyak kali ya, nggak habis-habis mungkin. Tapi kakak bakal ceritain satu yang paling berkesan. Itu ketika angkatan 27, angkatan kalian ya? Iya, betul baru masuk. sekali.
Itu kan masih ladis ya. Iya. Dan kakak tiba-tiba pas hari libur dicat oleh ketua KKR yang lama dan kakak dipilih sebagai petugas ladis. Pas ladis kan banyak drama ya, Iya, tiba-tiba banyak yang pingsan ya. pingsan, tiba-tiba ada yang mual, ada yang masuk Iya. rumah sakit bahkan. Dan itu minggu yang sangat exhausting bagi Sibuk kami banget ya. sibuk banget. Melihat kalian jatuh, kami angkat-angkat tandu segala Iya, macem. Sempet ada satu hari yang waktu itu benar-benar hektik Ya banget itu ya Kak. Kamis kalau nggak salah itu Iya, kakak ingat. hari terakhir. Jadi karena itu menjadi suatu hal yang nggak bakal mungkin kakak lupain dan bakal selalu kakak ingat. Oke, nah tadi kan Kak Rehan udah spill organisasinya, ada OSIS, ada kabinet, terus juga ada KKR nih teman-teman. Kira-kira kalian pada penasaran kan strategi Kak Rehan ini dalam membagi waktunya? Gimana sih Kak caranya biar bisa balance nih antara akademik sama organisasinya? Untuk bisa mengimbangi ya nilai akademik dan organisasi itu sebenarnya ada satu kuncinya. Mengatur jadwal. Kita harus bisa men-schedule kapan sih kita penting belajar, kapan sih kita harus ikut kegiatan organisasi. Semisal tiba-tiba ada ulangan, nggak mungkin kita skip, berarti tugas organisasi bisa kita Kesampingkan dulu. sampingkan. Kan kita organisasi kan nggak sendirian kan, Iya. banyak. Dan sebaliknya jika misal ada di tugas organisasi nggak bisa ditinggalin dan ada pelajaran di sekolah, itu biasanya kakak tanya dengan temen apa pelajaran yang ditinggalin tadi, terus kakak pelajarin lagi di malam hari. Oke, jadi kuncinya itu menyusun prioritas yang Ya. mana yang mau diduluin dulu guys. Nah, jadi menurut Kak Rehan tadi kan udah banyak banget nih ngedukasi teman-teman tentang kesehatan, tentang kebersihan. Tantangan terbesarnya apa sih dalam mengedukasi orang-orang ini? Apalagi kan sebenarnya kita tuh peduli ya dengan mereka, tapi ada aja nih yang nggak mau gitu. Sebenarnya tantangan di situ apa? Ya itu tadi seperti yang dibilang tadi, tantangan udah disebut ya. nggak mau dengar apa yang kita bicarain. Udah misal teman kita makan junk food terus setiap hari, Iya, kita bilang betul. nggak boleh, tapi ya karena pribadi ya susah, harus muncul Apalagi dari junk food ini biasanya enak semua nih. Iya. Itu gimana Kak cara mengatasi teman-teman yang kayak gitu? Itu biasanya kakak melakukan pendekatan biasanya, ajak ngobrol secara empat mata atau teman circle lah, sekelompok. Itu bicarain hal-hal yang dia suka dulu, agak udah mulai nyaman, kita transisi baru masuk ke hal-hal yang mau kita bicarain. Itu biasanya 60% works bagi kakak. Oke, jadi teman-teman jangan suka nggak mau gitu ya diingetin oleh kakak-kakak KKR, karena itu sebenarnya untuk kalian sendiri gitu. Nah, tadi kan udah berbicara tentang KKR terus nih. Nah, tapi teman-teman semua pasti banyak yang mau kayak Kak Rehan nih, gimana bisa organisasinya aktif banget, akademiknya juga aman. Untuk Kak Rehan sendiri ada nggak nih pesan buat teman-teman gitu supaya bisa lebih improve diri, apalagi kan kita nih remaja, ini adalah masa-masanya untuk improve diri, mencoba segala hal gitu. Bagi kakak pribadi ya, kita itu jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Gagal itu kan bukan berarti kita selesai. Gagal itu merupakan suatu awal bagi kita untuk mencapai keberhasilan. Jadi ya, bagi kakak itu kita harus stay positif, stay optimis dengan diri sendiri. Jangan sedih, boleh nangis. Cuman kan hidup kan cuman sekali, nggak mungkin nangis terus kita. Iya, betul. Jadi ya tetap semangat dalam hidup, dan kita harus yakin bahwa kita itu bisa menjadi orang yang sangat berguna bagi bangsa di masa depan nanti. Wow, ini omongannya udah bangsa ya teman-teman. Jadi selain dari aktif di organisasi, Kak Reni juga punya nasionalisme yang tinggi teman-teman. Nah, jadi kuncinya menyerah itu bukanlah suatu hal yang harus diambil. Jadi kalau udah gagal kita harus bangkit lagi. Nah, untuk Kak Rehan sendiri, apakah menurut Kak Rehan kesehatan remaja di SMA 17 ini udah baik atau belum? Atau ada yang harus diperbaiki lagi selain junk food tadi? Mungkin pola hidupnya gitu. Ngomongin mental ya kita ya. Iya, ngomongin mental. Dari apa yang kakak lihat dari teman sekelas, teman seangkatan, banyak dari teman kakak sekarang penyakit mentalnya itu karena tekanan orang tua. Iya, Karena betul. kita kan SMA jenjang berikutnya kan dunia perkuliahan.
dunia yang lebih besar lagi, yang dimana kadang orang tua menuntut kayak kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi TNI, itu kan menumbuhkan pressure di diri anak. Jadi kesehatan mental itu cukup penting. Penting banget. Penting banget karena itu sangat mengefek kehidupan sehari-hari, stres, bisa nilai akademik tiba-tiba bisa turun. Dan kakak harap ya ini untuk di KKR periode sekarang yang baru mungkin bisa melakukan yang namanya sosialisasi ke orang tua ataupun anak-anaknya murid untuk menjelaskan bahwa mental remaja itu sebenarnya fragile, bisa hancur dengan kata-kata saja, sehingga bisa kita bisa mengubah pola pikir orang tua bahwa anak juga berhak memilih apa yang dia inginkan. Iya, betul sekali. Jadi kita tuh punya pilihan masing-masing. Sebenarnya orang tua itu tuh cuman untuk menyarankan aja. Nah, tadi kan kita udah tahu nih kalau Kak Rehan ini aktif banget di organisasi, dari OSIS dan kabinet, KKR apalagi. Mungkin boleh nih bagi-bagi ke teman-teman tips and triknya biar bisa sukses di dunia organisasi seperti itu. Untuk bisa bekerja dengan baik ya di dalam organisasi kita, itu harus konsisten dengan apa yang kita lakukan. Kalau udah bagus ya pertahanin, kita nggak usah harus aku harus lebih baik. Sebenarnya bagus ya, cuman konsisten itu lebih baik dibandingkan fluktuatif ya, tiba-tiba drop, tiba-tiba naik. Terus yang kedua, harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Semisal kita melakukan kesalahan, bahwa kita harus berani mengakui bahwa itu memang kesalahan kita. Betul. Melapor segala macam. Lalu poin ketiga bagi kakak yaitu kita harus selalu berkontribusi. Ini yang paling penting. Yang namanya organisasi ya, kita harus selalu memberikan. Misal ditanya siapa yang punya saran, kita langsung ngasih tahu. Semisal ada siapa yang mau jadi ketua panitia ini, kita jangan nunggu, kita harus bisa saya. Jadi kita harus mengajukan diri. Ya benar. Jadi organisasi itu nggak bisa kita egois gitu ya, kita harus memikirkan yang lain juga. Nah Kak Rehan, setelah Kak Rehan tadi mengedukasi, bilang ke teman-teman ini nggak sehat, itu nggak sehat, ada nggak nih dampak positif yang diterima gitu? Dampak positif ya, setelah mengedukasi teman-teman ya, ada beberapa dari teman kakak yang kakak ajak buat bawa bekal dari rumah. Alhamdulillah sekarang udah bawa bekal terus dari rumah, nggak itu lagi. Jadi berhasil nih edukasinya. Alhamdulillah. Nah oke teman-teman, jadi mungkin itu aja nih perbincangan kita pada hari ini. Tapi untuk menutup perbincangan kita yang semuanya berisi ini, kita mungkin boleh nih tahu dulu moto hidupnya Kak Rehan biar bisa sukses kayak Kak Rehan ini. Moto ya? Iya, moto hidup. Yakinlah di dalam suatu kesulitan pasti ada yang namanya kemudahan. Wah, jadi kita tuh harus semangat hidup. Jadi kayak kalau misal kegagalan pasti ada kemudahan di dalamnya. Benar banget. Oke Sobat Jubal, mungkin itu tadi perbincangan kita hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat memotivasi kalian semua. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Dadah Sobat Jubal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.